Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini kita selalu mengawal peristiwa ibu dan anak agar pemberitaannya selalu di-up di media sosial dan tidak sampai sepi pemberitaan sehingga kasusnya jadi sedikit demi sedikit menghilang. Karena ini adalah kasus yang pelik saja peristiwa ini segera terungkap, karena kasihan almarhum Ibu Tuti dan almarhum Amel. Bagaimanapun dia juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Hari ini akan saya prediksi mencari tahu kenapa sih pihak perwakilan BIN sampai turun dalam kasus ini. Ada apakah gerangan dengan kasus ini? Apakah ada kaitannya dengan pernyataan Danu yang menyatakan ada oknum yang minta dia untuk bersih-bersih di TKP. Namun sebelumnya mari kita flashback ke belakang. Ada pernyataan Ki Anom yang saat itu sedang ngobrol dengan Danu dan Pak Lurah. Dan Danu mengatakan di depan mereka kalau Danu saat itu sekitar jam 3 pagi mencari nasi goreng di sekitar TKP dan melihat ada dua sosok laki dan perempuan yang bisa terhitung masih muda usianya, sekitar 25-an ya. Entah 25-an entah berapa katanya Danu, seperti itu. Saya lupa. Dan di situ Ki Anom memberikan foto kepada Danu. Inikah? Dan Danu mengiyakan. Nah, itu di depan Pak Kades loh ya. Makanya Pak Kades memastikan tahu siapa gerangan yang dilihat Danu. Tapi Ki Anom kemudian menceritakan ya. Ki Anom menceritakan saat Danu diperiksa pihak polisi, Danu berkata kalau saat dia diwawancarai Ki Anom dan Pak Lurah, dia merasa ada tekanan, menghadapi tekanan, mengatakan hal seperti itu. Jadi dalam percakapan dengan Ki Anom dan Pak Kades ini, Danu merasa ada tekanan dalam peristiwa tersebut. Jadi bisa dikatakan Danu mementahkan pernyataannya kepada Ki Anom bahwa jika Danu melihat dua sosok tersebut. Menurut pikiran saya seperti itu ya. Jadi Danu mementahkan apa yang dikatakan Ki Anom, apa yang dikatakan pada Ki Anom dan Pak Kades saat itu. Setelah peristiwa ini ada pernyataan dari Yoris. Jika Yoris mengatakan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Ibu Tuti, makanya dia memberi klarifikasi jika dia hanya mengungkapkan atau memberikan pernyataan melalui kuasa hukumnya atau pengacaranya, bukan kepada orang-orang yang mengatasnamakan keluarga Ibu Tuti. Makanya di sini diharapkan untuk publik hati-hati menyikapi sebuah pemberitaan yang mengatasnamakan keluarga Ibu Tuti. Pernyataan Yoris ini ditujukan kepada siapakah? Kalau saya tangkap ya, kayaknya kepada Pak Kades. Jadi yang tadinya mereka ini sepertinya ada kedekatan dengan pernyataan Yoris dengan vokalnya Pak Kades ini, kayaknya mereka ini agak ada kerenggangan ya. Saya lihatnya seperti itu. Peristiwa ibu dan anak ini begitu pelik ya, seakan-akan permasalahan simpel tapi kenyataannya begitu rumit, dikarenakan pihak keluarga yang mestinya berduka cita namun berseteru dan saling menjaga dirinya masing-masing. Pak Yosef dengan pengacaranya, Yoris dengan pengacaranya. Ada apakah bapak dan anak ini? Kalau nggak bersalah ya tentunya nggak terlalu parno untuk menyikapi peristiwa ini. Tapi kalau merasa ada kaitannya, mau nggak mau ya harus sedia payung sebelum hujan, seperti itu ya. Demikian juga untuk Danu. Harusnya Danu ini kan saksi kunci dalam perkara ini. Saya meyakini Danu ini hanya sebagai peran pembantu di sini, bukan otak dari rencana ini. Makanya si Danu ini seharusnya mempunyai tim sendiri. Dengan tim sendiri, Danu fokus untuk membela dirinya sendiri. Tapi kalau dengan satu tim, dia mungkin akan menghadapi sebuah penekanan atau sebuah kamu harus begini untuk saling menjaga dan menutupi. Takutnya saya di situ. Makanya di sini harapan saya sih Danu ini berdiri dengan satu tim yang fokus untuk gimana caranya Danu ini bisa jujur dan bisa membela dirinya. Jangan membela orang lain, jangan menutupi orang lain.
sekalipun mungkin Danu ini tersangkut ya, tapi bagaimanapun juga Danu ini juga harus memperjuangkan nasibnya. Jangan karena dia takut kemudian dia menutupi bos besar, yang terjadi dia juga akan semakin menggemaskan buat kita ya. Jadi bisa dikatakan Danu ini mempermainkan penyidikan, tapi saya rasa Danu ini seperti itu karena ada yang mendiktenya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Makanya ketika peristiwa ini sudah ada otopsi 2 kali, sudah ada mengerucut dan titik terang, ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan adanya terungkapnya peristiwa ini. Makanya muncullah pernyataan-pernyataan baru untuk memecahkan fokusnya pihak kepolisian dalam menyidik perkara ini, memperlambat adanya pengumuman siapa pelakunya. Dan kita ketahui juga di TKP ada sidik jari Pak Yosef dengan Danu. Tapi selama ini kita tidak pernah mendengar ada sidik jari Yoris di TKP. Tapi kenapa Yoris bergabung jadi satu tim dengan Danu? Jadi kayak benang ruwet di sini. Saya rasa 3 orang ini tahu sesuatu. Dan selanjutnya mari kita prediksi untuk mencari tahu apa yang membuat ada perwakilan BIN turun langsung dalam perkara ini. Adakah perkara ini orang-orang besar di sekelilingnya atau di otaknya ini, ataukah perkara ini murni perkara keluarga? Tapi kalau perkara keluarga, kenapa pihak BIN ikut serta? Ataukah karena ada pernyataan si Danu yang merasa dia disuruh oknum untuk membersihkan TKP, dan konon ceritanya Danu mempunyai foto orang tersebut. Nah, ini yang menjadi tanda tanya ya. Namun Yoris menyuruh Danu saat itu untuk memata-matai TKP. Apakah kebetulan atau enggak? Jadi tanggal 19 itu Yoris menyuruh Danu untuk mengawasi TKP di depan SMA. Jadi berseberangan dengan rumah TKP. Dan saat Danu melihat ada orang yang masuk ke TKP, Danu menyampirin. Dan kemudian Danu disuruh bersih-bersih. Nah, di sini apakah kebetulan ataukah bagaimana? Kita belum tahu di sini. Namun yang namanya sidik jari dan DNA-nya Danu itu sudah diambil tanggal 18 ya. Jadi bisa dikatakan Danu ada kaitan di sini. Walaupun Danu sudah bilang dia dimintai tolong oleh Pak Yosef pagi itu untuk ke TKP. Menurut klarifikasi Ki Anom, Danu ini membuntuti Pak Yosef. Jadi Pak Yosef berdiri, maksud jalan di depan, Danu jalan di belakang masuk ke TKP. Tapi dari pihak Pak Yosef, di jam tersebut Pak Yosef lagi beli serabi dan ada ada saksinya. Yosef punya saksi, si Danu nggak punya saksi di sini. Apa yang membuat pihak BIN diterjunkan? Ini bisa dikatakan karena status hukum ya, status hukum. Ada menara kesambar beledek, status hukum. Nah, status hukum yang sedang menimpa keluarga Bapak Yosef yang begitu pelik. Di gambar ini ada orang yang di atas jatuh. Dari simbol gambar ini kita bisa mengartikan banyak versi loh ya, banyak versi. Jadi mungkin saja saya juga salah dalam mengartikan ini. Kalian bisa mengartikan sendiri. Yang namanya menara kesambar beledek, kejadian yang mendadak. Bisa jadi karena peristiwa hukum. Kemudian orang di atas menara. Di atas menara ini ketinggian. Bisa diartikan orang yang tinggi. Karena peristiwa ini, orang itu bisa jatuh ke bumi jika diketahui. Nah, terserah kalian mengartikan versi yang seperti apa, tapi saya mengartikan versi yang seperti itu. Karena di sini ada simbol kesambar beledek yang menimpa di pucuk menara. Menara itu ibaratnya seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, karena ada di ketinggian. Dengan adanya peristiwa hukum ini, seseorang itu bisa akan terjatuh.
Ini prediksi saya ya, prediksi saya. Kalian juga bisa memprediksikan arti ini sendiri, jangan terpaku dengan apa yang saya katakan. Ada simbol orang ditusuk pedang dari belakang. Selanjutnya, materi harta benda lagi keluar. Jadi guys, arti yang kedua ini, di kartu yang kedua ini ada simbol seseorang ditusuk pedang dari belakang. Ada simbol gunung, ada simbol serigala, yang artinya sebuah kejadian yang begitu menyakitkan atau sebuah keadaan yang begitu menyakitkan yang sudah terjadi pada Ibu Tuti dan Amel. Lebih karena masalah harta benda. Ya, ini seperti itu. Jadi bisa dikatakan motif dari peristiwa ini lebih ke arah harta benda. Jadi seperti itu ya, kalian bisa mengartikan sendiri versi kalian, jangan terpaku dengan apa yang saya ucapkan, karena saya juga terbatas dalam mengartikan simbol-simbol ini. Simbol menara. Menara itu ketinggian. Dalam ketinggian ada petir menyambar dan ada orang yang terjatuh ini. Nah, sebuah peristiwa yang bisa mengenaskan pada seseorang yang berdiri atau berdiam di atas ini dan akhirnya terjatuh. Dan itu ada hubungannya dengan peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel yang ada kaitannya dengan harta benda ini. Jadi di sini pihak bin ini lebih mengarah adanya orang besar dalam peristiwa ini yang ada kaitannya dengan harta. Ya, ada kaitannya dengan harta. Mungkin ini ada kaitannya dengan rekening Amel yang sudah diperiksa oleh Bapak Kepolisian atau hal yang lainnya. Tapi sekali lagi saya katakan ini prediksi. Prediksi itu masih memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan dari gambar-gambar yang keluar, perlambang-perlambang yang keluar ini. Kalian juga bisa mengartikan sendiri sesuai dengan prediksi kalian ya. Jadi jangan terpaku dengan omongan saya. Karena nanti kalau saya ngomong terus kalian meyakini benar, kemudian omongan saya salah, waduh mampuslah saya. Makanya saya beri kewenangan kalian juga untuk mengartikan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sini. Tapi saya sudah kasih ulasan kalau gambar ini artinya seperti ini, gambar ini seperti ini, gambar ini seperti ini. Jadi kalian bisa merangkai sendiri dari kartu-kartu yang keluar ini. Kita lihat saja ke depannya permasalahan ini, siapa yang jadi dalangnya. Kita tunggu saja, kayaknya sudah mau menjelang akhir dari peristiwa ini. Apakah Pak Yosef, karena Pak Yosef ini ada sidik jarinya juga di TKP, tapi Pak Yosef ini mempunyai banyak bukti, banyak saksi yang mendukungnya. Apakah si Danu yang mempunyai sidik jari dan DNA di putung rokoknya, tapi si Danu ini tidak memiliki saksi yang bisa menguatkannya? Apakah si Yoris yang ikut dalam peristiwa ini juga tersangkut, tapi si Yoris tidak ada sidik jari di TKP? Cuman yang menjadi tanda tanya, mengapa Yoris sepaket dengan Danu? Jadi peristiwa ini bulat gak karu-karuan. Kita penasaran, kita lihat saja endingnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, prediksi saya masih memperkirakan apa yang terjadi, dan kalian juga bisa memprediksikan sendiri berdasarkan kartu-kartu yang keluar tadi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan peristiwa yang lainnya. Semoga harapan saya peristiwa Ibu Tuti bisa segera terselesaikan dengan baik.